Bapak Ibu semuanya, saya akan mengambil waktu tidak terlalu banyak karena kata panitia 15 menit. Pak Kim yang sangat saya hormati, Bapak Ibu semuanya dan keluarga dari American Chamber, saya menyampaikan terima kasih bisa bicara di podium ini. Dalam waktu yang tidak lama saya ingin menyampaikan beberapa poin penting yang mungkin kami perlu mendapatkan feedback tentu pada kesempatan yang lain terkait dengan beberapa hal yang kami rasa betul-betul itu menjadi perhatian kita semuanya. Dan tentu hadir di sini orang yang sangat penting, saya tidak bisa sebut satu persatu, beberapa di antaranya sudah bertemu dengan saya. Terima kasih. Dan saya ingin bercerita tentang beberapa hal. Kira-kira ada 8 poin yang kami coba catat untuk menjadi agenda agar kita bisa menyelesaikan PR ini dengan lebih cepat. Tentu 8 agenda inilah yang kami bisa ringkas. 1 terkait dengan energi, 2 industri, dan tentu isu perkotaan atau urban yang hari ini semua menjadi sangat peduli. Climate change, lalu orang bicara renewable energy, dunia digital, dan tentu saja kesempatan lebih banyak bisa mengakses pekerjaan. Dan di dalamnya tentu ada problem kesehatan, sekaligus juga terkait dengan problem pendidikan. Dan tentu saja saya akan memulai dari transisi menuju energi baru dan terbarukan. Inilah PR yang hari ini betul-betul kita butuhkan, karena apakah dari Kyoto Protokol, Paris Agreement dan sebagainya, dunia sudah bersepakat bahwa kita akan menuju energi yang lebih bagus, lingkungan yang lebih baik. Maka kalaulah kemudian kita melakukan transisi menuju renewable energy, tentu saja dalam konteks bisnis kita membuat beberapa skenario. Kalaulah yang hadir hari ini nanti bisa berkontribusi atau berkolaborasi, rasanya inilah waktu untuk kita menyiapkan secara bersama-sama. Yang pertama, kita mencoba untuk membuat satu skenario dari 2023 sampai dengan 2034 dengan mode skenario. Kita akan coba meningkatkan transisi energi kita dari 13,4% menuju ke 31,8% di tahun 2034. Skenario ini kita coba konfirmasi ke PLN, tinggal apakah kita akan mempercepat atau kemudian kalau ada faktor lain akan terjadi perlambatan. Dibutuhkan kurang lebih 1.300 triliun untuk bisa mengeksekusi ini. Hanya menyampaikan saja karena ini banyak pengusaha, inilah opportunity yang bisa kita kerjakan menuju energi yang lebih ramah. Dan tentu saja kita membutuhkan dari skenario ini, kalau kita mau optimis sih sampai 55,9%, tapi itu saya kira sangat optimistis. Kita mau cari yang moderat. Nah, kebutuhan kita cukup tinggi untuk kita bisa mengembangkan minimal satu aja. Saya mau ambil dari panel surya. Dan saya tahu ada perusahaan cukup besar di sana, First Solar, yang barangkali ketika melihat desain ini, inilah opportunity yang bisa kita kembangkan dan waktunya tidak terlalu lama. Kalaulah pada tanggal 14 Februari sore sudah ada hasil dari sebuah pemilihan, maka sebenarnya presiden terpilih punya waktu sampai dengan Oktober tahun depan tentu saja, sampai inaugurasi. Apa yang bisa dilakukan? Seluruh skenario ini sebenarnya secara teknik, secara teknokratis sudah bisa disiapkan rencana-rencana untuk bekerja secara paralel. Dan tentu saja berikutnya setelah kita bicara transisi energi, kita coba buka peluang, kalau boleh saya sebut sebagai sebuah ekonomi baru. Nah, dari ekonomi baru ini
Kalau kita lihat dari ikon kita, rasa-rasanya mesti lebih efisien lagi. Efisiensi itu bisa dilakukan kalau kemudian ya, investor masuk tidak terlalu sulit, kemudian pungli mesti dibereskan, layanan 3 hal yang lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat harus dilakukan, memberikan kepastian hukum sekaligus penegakan hukum. Yang barangkali banyak pengusaha menyampaikan kepada saya, kenapa yang satu ini tidak pernah stabil, sehingga kami yang sudah berinvestasi seringkali mendapatkan kendala ketika kemudian perusahaannya mulai berjalan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, maka kalau kita bicara industri dan streaming, jadi Ketua Apindo sudah sampaikan, Mbak, terima kasih. Ada beberapa yang saya coba mention. Yang pertama terkait dengan rasanya Indonesia perlu kawasan industri kesehatan. Ke depan, belajar dari pengalaman COVID kemarin, kolaborasi antar banyak negara diperlukan untuk itu, sehingga tidak terjadi kepanikan kolektif yang membuat semua tidak tertangani dengan baik. Indonesia membutuhkan. Kita tahu ada Pfizer, ada Johnson & Johnson, ada Merck, yang kemudian kalau kita ajak mereka berpartisipasi di sana, tentu negara lain juga punya kesempatan yang sama. Tapi saya coba mention ini, maka butuh Asian Economic Zone yang nanti bisa kita create. Sudah ada beberapa yang coba kita simulasikan dan itu mendekati sesuatu yang bisa diimplementasikan sulit, agak lebih mudah karena sudah ada. Dan ini akan meningkatkan serapan tenaga kerja, sekaligus kita memberikan ruang. Beberapa peneliti Indonesia kemarin menyampaikan kepada saya bahwa hasil risetnya sudah ada. Ketika ini diberikan kepada pemerintah, maka potensi ini sudah ada. Aktor, lembaga yang bisa mengeksekusi ini juga ada. Financial supportnya tinggal disiapkan. Pertanyaan tinggal satu, kenapa tidak melakukan? Nah, ini kesempatan kolaborasi sekali lagi yang bisa kita lakukan. Dan tentu saja ketika kolaborasi itu dilakukan, maka fiskal insentif lah yang biasanya pengusaha menunggu itu. Kalau saya masuk, saya bisa dapat apa? Sebuah rangkaian yang ke depan ini menjadi isu yang menurut kami menjadi cukup penting untuk kita bisa lakukan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, maka berikutnya kita coba dorong, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Seorang muda menyampaikan kepada saya, anak muda perempuan, kenapa kami tidak bisa jualan di TikTok Shop? Pasar tradisional kami mati. Itu sisi lain, ini adalah opportunity pekerjaan baru, kami bisa bekerja dari rumah. Transformasi ini belum tuntas, tapi dalam waktu yang bersamaan, the same moment, kemudian terjadi situasi ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengatur dan mengkompromikan ini? Dunia digital kemudian mendorong kita semuanya untuk betul-betul menyiapkan itu dengan baik. Maka kalau kita melihat dari sisi growth revenue-nya, itu dari 2019 ke 2021 lumayan meningkat. Kalau kita lihat dari gaming saja, ternyata Indonesia ini cukup gede, 790 juta sudah mendownload. Sebuah potensi yang sangat besar sekali pada industri kreatif dan sebagian besar dipengaruhi oleh dunia digital itu sendiri dan talenta anak-anak. Dan mereka sekarang sudah kepingin ke sana. Kira-kira mereka juga punya waktu yang cukup banyak untuk bisa mengakses itu, kurang lebih 8
setengah jam pertama akses itu. Maka kebutuhan kita bagaimana infrastruktur itu mesti disiapkan. Kalau di kita hari ini data terakhir kita gapnya masih sangat tinggi sekali. Ini kapasitas kita baru sekitar 500 megawatt. Kalau kita melihat Amerika saya kira sudah 7.250 megawatt. Tolong kalau saya salah dikoreksi. Maka inilah kesempatan kita untuk bisa membangun ini. Masih luas sekali. Dari infrastrukturnya, terus kemudian hardware-nya, brainware-nya, ya, dan kemudian seluruh yang ada di tengah itu, barangkali banyak aplikasi, software dan sebagainya, yang ini betul-betul ekonomi kreatif dan digital yang punya potensi tinggi sekali untuk bisa tumbuh. Inilah sekarang transisi yang sedang berjalan untuk kita bisa tuntaskan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, kondisi-kondisi inilah yang kemudian menjadi perhatian kita dan masyarakat pasti menunggu kapan saya bisa mendapatkan itu, termasuk di remote area. Dan saya mencoba mendengarkan anak-anak muda atau mereka yang sangat peduli pada kondisi-kondisi problem ekonomi kekinian. Maka ada beberapa yang saya sampaikan pada Bapak Ibu, sekaligus ini sebenarnya opportunity untuk kita bisa mengerjakan. Yang pertama, kalau kita lihat setelah ekonomi digital tadi menjadi sesuatu yang bagus, maka keberlanjutan sektor ekonomi biru ini kita masih di ranking 20 dari 152 negara, dan ini tentu saja banyak problem-problem ilegal yang ada, ilegal fisik umpama yang ada di laut, potensi yang ada di laut yang belum kita kerjakan. Bahkan beberapa ahli kelautan kemarin menyampaikan kepada saya bahwa rumput laut saja dengan kedalaman kurang lebih sampai dengan 15 meter dengan pantai yang panjang di Indonesia, kira-kira kita menjadi juara. Pertanyaannya adalah siapa nanti yang akan tertarik untuk investasi di sini, baik dalam, luar maupun joint venture yang bisa kita lakukan untuk mengerjakan ini. Ini kalau kita bisa bicara dari kondisi yang ada, termasuk potensi-potensi yang berkembang di sektor kelautan kita, dan tentu saja kita ingin dorong agar sustainable fishery-nya berjalan. Apapun kalau terlalu eksploitatif, maka potensi kerusakannya juga akan muncul. Kita pernah ramai sekali alat tangkap apa yang bisa kita pakai, karena waktu itu pernah ada kebijakan cantrang dilarang. Lalu sebagian nelayan protes, karena apa? Itulah cara kami menangkap. Kebutuhannya apa sebenarnya? Oh, sebagian besar dipakai untuk bakso ikan. Maka ikan kecil maupun ikan besar mereka digiling sana. Pertanyaannya, kalau itu baby fish katakan, dan itu mesti diberikan kesempatan untuk tumbuh, maka dia mati muda. Maka inilah yang kemudian mendorong sustainable fishery yang mesti dilakukan, termasuk blue carbon credit. Inilah yang hari ini orang memperbincangkan. Negosiasi antar seluruh negara juga tidak mudah, tapi semuanya sudah punya komitmen untuk melaksanakan. Maka potensi yang besar inilah yang bisa kita lakukan, termasuk ekoturism yang sekarang orang kepingin mendapatkan tempat-tempat baru, Bapak Ibu, untuk bisa mendapatkan tempat indah, yang nyaman, jauh dari polusi, ada ketenangan di sana. Dan beberapa kawan saya menyampaikan, kami mencari dan akan membeli tempat sunyi, sesuatu yang menurut saya bagus sekali. Yang mencari dan akan membeli tempat-tempat sunyi, bahkan dia akan tinggalkan gadgetnya, dia tidak akan tonton TV, dan beberapa yang ada di desa dengan tanpa menggunakan energi yang terlalu tinggi, bahkan sangat tradisional, itu rasa-rasa lebih menarik sekali. Dan ini adalah potensi Bapak Ibu yang kita bisa dorong dengan potensi yang sangat tinggi sekali, mau di wilayah yang semacam Raja Ampat di Papua yang sangat indah,
atau barangkali mengembangkan di sekitar lautan Sulawesi yang sangat indah, di sekitar Ambon dan seterusnya, dengan pantai-pantai yang indah. Ini potensi ekoturism yang bisa kita dorong untuk Bapak Ibu bisa berpartisipasi. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, beberapa poin yang ingin saya sampaikan ini tidak bisa dilaksanakan kalau kemudian kita berpikirnya dihilir. Kami mendorong dan kami mengundang para pakar, national budget yang kita miliki rasa-rasanya mesti ditingkatkan, sehingga ada double budget yang mesti kita dorong. Dan ini beberapa pendapatan yang kalau tadi di awal bisa efisien dalam pelaksanaannya, maka tidak terlalu sulit, tidak akan terlalu sulit. Tentu kewajiban warga negara membayar pajak. Pertanyaannya adalah kenapa membayar pajak sulit? Kenapa kemudian tidak dipermudah? Maka penataan mulai dari regulasinya, sistem dan kelembagaan, dan terakhir aktornya yang mesti dipilih. Kalau dia tidak bisa berprestasi, achievement motivation-nya rendah, saya kira cepat-cepat diganti, jangan ragu-ragu. Kalau ada keraguan itu, ini tidak akan pernah tercapai. Kemudahan-kemudahan inilah yang membuat kadang-kadang pengusaha rindu pada soal itu, karena saya sudah ikut tax amnesty, saya sudah bayar pajak, kenapa saya masih dikejar? Nah, ini tidak fair. Padahal kita ingin lari lebih cepat, kita ingin maju lebih cepat lagi, dan itu tidak bisa. Ini penjelasan dari yang ada. Yang kedua, tentu saja eradicate corruption. Yang semua orang bertanya-tanya, kenapa kemudian masih terjadi? Tentu buat kami ini menjadi persoalan sangat serius sekali. Maka saya mencoba selama 10 tahun pengalaman sebelumnya sebagai seorang gubernur, saya coba mengintroduksi bagaimana nilai-nilai integritas itu dilakukan. Sedikit saja hanya mengatakan tidak terima kasih, agar gratifikasi kemudian tidak masuk, bisa ditahan oleh setiap individu atau aktor yang melayani masyarakat alias pejabat publik. Dan yang terakhir tentu kendali dari top leader, karena katanya mereka kalau tidak ada contoh yang baik, mereka juga akan meniru yang jelek. Ini yang dilakukan. Ini korupsi yang mesti dibereskan dengan penegakan hukum dan memberikan jaminan kepastian hukum. Dan terakhir memang improve birokrasi with digitalization. Bapak Ibu, yang luar biasa dari pengalaman masa lalu, saya coba 10 tahun mengelola pemerintah dalam skup kecil ini menarik. Ketika kita melakukan digitalisasi, efisiensinya sangat tinggi sekali. Nomenklatur yang double itu ternyata bisa kita bersihkan, dan itu tidak terlalu sulit. Hanya butuh satu saja, mau. Begitu mau dan itu menjadi keputusan, ternyata ini jalan jauh lebih cepat sekali. Kenapa saya sampaikan ini? Ini yang sering pengusaha lapor kepada saya. Jika Pak Douglas, menarik sekali ada investor datang di Jawa Tengah, urusannya kecil sekali. Kebetulan dia penanaman modal asing. Pak Ganjar, saya sudah investasi. Kenapa kemudian saya tidak bisa segera jalan? Apa problem? Pak, saya dipersulit. Apakah Anda berani terbuka menyampaikan kepada saya apa yang dipersulit dan siapa aktornya? Mungkin di negara beliau yang seperti ini terbiasa, sehingga dia langsung terbuka. Lalu saya tanya, apakah Anda pernah bertemu saya? Tidak. Kenapa Anda bisa mendapatkan nomor telepon saya? Dari mana Anda bisa dapatkan itu? Saya dapat dari aplikasi lapor gubernur yang Bapak miliki, karena ada banyak nomor telepon, dan salah satunya saya coba iseng aja ini nomornya Pak Ganjar atau bukan, dan ternyata betul. Oke, silahkan Anda sebut. Lalu disebut institusinya, disebutlah persoalannya, dan disebut orangnya. Saya sampaikan, baik, saya akan urus dalam 1 jam, dan saya urus sendiri. Lalu saya telepon orangnya, dan ternyata memang bukan staf saya, tapi ini relate
dengan semua ya kebijakan yang ada di Jawa Tengah, maka tugas dia kemudian untuk nelpon seseorang itu. Dan yang telepon begini, Bapak Ibu, Anda selesaikan minta maaf atau Anda urusan dengan saya. 1 jam berikutnya setelah saya telepon, beres, segala dokumen diantar, dan mereka menyampaikan begini, Gubernur, waktu itu saya kasih Gubernur, apakah jika ada kejadian seperti ini, saya boleh melapor langsung kepada Pak Gubernur? Saya jawab dengan pertanyaan, kenapa harus saya? Karena waktu itu sebenarnya saya sudah melalui setiap tahap sesuai SOP yang ada, tapi tidak selesai. Maka saya meyakini ketika transformasi birokrasi mesti dilakukan, maka mesti ada pengawas tertinggi yang harus melakukan pengawasan supervising yang terus-menerus tidak boleh putus. Dan itu artinya memang butuh effort yang lebih tinggi lagi, atau kalau tidak, itu tidak akan terjadi. Maka Bapak Ibu, ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang terhormat, kita ini bisa unggul bersama teman, bukan hanya lebih maju dari lawan. Sebenarnya kolaborasi ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang mudah-mudahan di antara kita akan bisa meningkatkan kerjasama lebih baik, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa memberikan catatan kepada Bapak Ibu. Dan tentu dalam waktu yang tidak lama ini pasti saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak. Saya akan sangat senang sekali ketika Bapak Ibu nanti memberikan banyak sekali masukan, catatan, kritik, perbaikan untuk kepentingan kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Saya segera pamit. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.